yang berkenaan dengan pokok eksepsi sebagaimana ditentukan secara limitatif, yakni yang termuat dalam bagian kedua pada halaman 39 sampai dengan 116, yang pada pokoknya menyampaikan 11 poin keberatan penuntut umum. Mohon dilanjutkan. Penuntut umum menyampaikan, mohon izin yang mulia, kami lanjutkan. Penuntut umum menyampaikan pendapat sebagai berikut. 1. Keberatan pertama penasihat hukum terdakwa pada halaman 39 sampai dengan halaman 45. Surat dakwaan batal demi hukum dengan alasan karena korban yang sebenarnya PT Grafisya M. Anggur tidak pernah melaporkan terdakwa Nikita Mirzani dengan perbuatan pidana dalam pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pasal 369 KUH Pidana ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana junto perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, sehingga surat dakwaan menjadi tidak sah dan melanggar hukum yang harus dibatalkan atau batal demi hukum, dan selanjutnya tuntutan jaksa penuntut umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Pendapat penuntut umum bahwa tentang surat dakwaan yang harus dibatalkan adalah karena tidak memenuhi rumusan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, dan kemudian Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1986 telah merumuskan tentang ketentuan surat dakwaan sehubungan dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Lalu sebagai penyempurnaan tentang surat dakwaan dalam buku pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985 halaman 14 sampai dengan 16 dirumuskan pengertian cermat, jelas, dan lengkap bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang tersebut di atas, penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM 154 garing JKTSL garis miring EO.2 garis miring 06 garis miring 2025 tanggal 5 Juni 2025 atas nama Nikita Mirzani telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP, yaitu uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Bahwa melalui tanggapan penuntut umum terhadap nota keberatan ini, penuntut umum dengan niat baik ingin memberikan referensi hukum bagi semua pihak, khususnya penasihat hukum terdakwa tentang pengertian korban dalam ketentuan hukum positif. Bahwa ketentuan hukum positif atau dikenal juga sebagai ius constitutum tentang penjelasan dan pengertian korban yang dapat melaporkan dugaan tindak pidana telah diatur dalam pasal 108 ayat 1 KUHP yang menyatakan setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Dan ayat 2 yang menyatakan setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik, wajib seketika itu juga melaporkan hak tersebut kepada penyelidik atau penyidik. Bahwa alasan penasihat hukum terdakwa tersebut sudah menyentuh pokok perkara atau di luar ruang lingkup materi eksepsi, yang mana akan kita gali dan kita buktikan bersama-sama di dalam acara pembuktian di persidangan nanti. Serta bagaimana mungkin penasihat hukum terdakwa mengatakan saksi Reza Gladys Pretianisari sebagai pelapor tidak ada hubungan hukum dengan terdakwa, sementara pemeriksaan sidang belum dimulai, yang mana untuk mengetahui benar dan tidaknya fakta tersebut, tentunya kita harus memeriksa saksi-saksi, terdakwa, dan barang bukti di persidangan. Namun untuk menjawab rasa penasaran tim penasihat hukum terdakwa, maka kami akan menjelaskan sedikit mengenai pihak yang berwenang untuk melakukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik maupun penyidik sebagaimana yang diisyaratkan pada pasal 108 KUHP tersebut. Garis datar 154 garis miring JKTSL garis miring EO.2 garis miring 06 garis miring 2025 telah menguraikan secara terang benderang tentang fakta kejadian berserakan tanggal 3 November 2024, 13 November 2024, dan peristiwa 14 November 2024 yang pada intinya menjelaskan dan menerangkan saksi Reza Gladys Pretianisari
kerugian sebesar 4 miliar rupiah akibat perbuatan terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki yang melakukan perbuatan mengancam melalui aplikasi WhatsApp dengan ancaman secara lisan dan tulisan akan menghancurkan kredibilitas saksi Reza Gladys Pretiansari yang mana uang sebesar 4 miliar rupiah yang diterima oleh terdakwa secara nyata adalah uang pribadi saksi Reza Gladys Pretiansari yang menjadi korban dalam perkara ini. Secara kelirulah penasihat hukum terdakwa menyatakan PT Gavicia RMA Group adalah merupakan korban bila dikaitkan dengan pasal 108 ayat 1 KUHP. Hal ini mengingat karena tidak ada satu fakta kejadian apapun dalam uraian surat dakwaan yang menyebutkan nama PT Gavicia RMA Group, apalagi fakta kejadian tentang menyatakan adanya perbuatan terdakwa Nikita Mirzani kepada PT Gavicia RMA Group melakukan percakapan yang mengarah kepada perbuatan ancaman pencemaran nama baik atau pembukaan rahasia untuk menyerahkan sesuatu, khususnya pada fakta kejadian percakapan tanggal 3 November 2024, 13 November 2024, dan peristiwa 14 November 2024.